Halo guys, selamat datang kembali di channel Frau ID. Di video kali ini gue bakalan membahas karakter-karakter GTA yang muncul di artwork atau di loading screen tapi nggak muncul di dalam gamenya. Jadi ada beberapa karakter GTA yang muncul sebagai artwork dan muncul juga di loading screen tapi nggak ada di dalam gamenya, di dalam misinya maupun di dalam ceritanya gitulah. Pokoknya nggak ada di dalam gamenya lah. Pokoknya tapi dia muncul di artwork gitu. Dan di sini ya akan kita bahas gitu siapa aja karakter yang cuma muncul di artwork tapi gak muncul di dalam gamenya gitu. Dan ya intinya cuma jadi penghias doang dan pemanis doang gitu. Siapa tahu itu karakter cuma dimanfaatkan Rockstar buat menarik para orang gitu, supaya ya dia itu pengen beli gamenya gitu. Misal Rockstar buat artwork cewek gitu, dan itu buat orang pada tertarik tuh liatnya dan pengen beli game GTA gitu ya. Tapi itu cuma dimanfaatkan doang sebagai daya tarik gitu, dan ya gak muncul juga pada intinya karakter tersebut di dalam gamenya. Nah makanya di sini kita akan bahas karakter-karakter yang muncul sebagai artwork, bahkan muncul juga di loading screen game GTA tapi gak muncul gitu di dalam gamenya gitu, baik di misinya, di misi sampingannya, atau di sebagai NPC pun kagak muncul gitu. Jadi cuma ada di artwork dan loading screen doang gitulah. Makanya kita akan bahas di sini. Dan ini adalah requestan dari si Sautamix ya, makanya gue baru bisa sempet dikabulin di hari ini ya. Dan ya oke lah, daripada banyak basa-basi, langsung aja kita bahas karakter-karakter yang hanya muncul di artwork dan di loading screen tapi gak muncul di dalam gamenya. Oke lah, langsung aja kita bahas dan langsung aja kita masuk ke videonya. Intro dulu. Di dalam GTA 3 ada El Burro yang hanya muncul sebagai artwork tapi tidak muncul di dalam gamenya. Nah di game GTA 3 itu ada satu artwork dimana dia itu pria gendut dan juga memiliki banyak tato gitu. Ya pria tersebut bernama El Burro. Nah tapi pria ini tuh hanya muncul di artwork dan di loading screen GTA 3 doang, tapi nggak pernah muncul gitu di dalam gamenya. Entah itu sebagai NPC, sebagai pemberi misi, nggak ada gitu pokoknya. Dan ya ternyata setelah gue cari tahu, El Burro ini merupakan karakter yang justru munculnya ada di GTA 1 atau GTA yang pertama yang dirilis di tahun 97. Lah terus kenapa gitu ada artworknya di GTA 3? Nah ini gue kurang tahu nih. Padahal si El Burro itu hanya muncul di game GTA 1 dan ya emang dia memberi misi gitu. Dia ngasih misi ke protagonisnya GTA 1, dan si El Burro ini dia ternyata merupakan ketua dari geng Diablos. Dan geng Diablos ini memang basisnya atau letaknya itu memang beneran ada di Liberty City, dan El Burro juga letak rumahnya dan basisnya atau markasnya pun di Liberty City. Ya memang si El Burro ini tinggal di Liberty City. Terus kenapa gitu ada di GTA 3? Padahal kan El Burro nggak muncul di GTA 3 meskipun sama-sama di Liberty City pun kan beda universe gitu. Nah ini nggak tahu nih kenapa alasannya ya, tapi banyak player yang bilang kalau si El Burro ini emang ada gitu muncul di GTA 3 sebagai ketua dari geng Diablos. Dan tapi selama gue main game dan ya nggak pernah ada gitu si El Burro ini muncul di dalam game. Meskipun di GTA 3 geng Diablos ada, tapi ya kalau misal pun ada si El Burro ini tapi ya dia nggak muncul secara fisik gitu di dalam gamenya atau secara suara gitu. Tapi kenapa tetap ya dijadiin artwork gitu? Nah ini mungkin kalian bisa jawab lah di kolom komentar ya. Di GTA Vice City ada wanita berbikini yang hanya muncul sebagai artwork, tidak ada di dalam game. Pasti di GTA Vice City kalian pernah ngeliat artwork ini dong. Nah artwork wanita berbikini ini ternyata namanya The Twins. Dan ternyata namanya The Twins itu karena ya emang kembar, dan itu ada dua orang yang berbeda. Banyak spekulasi itu ternyata emang muncul di dalam gamenya, yaitu yang satu jadi bartender di Malibu Club dan yang satu lagi itu berada di pole position sebagai stripper. Tapi ya itu cuma rumor doang, dan ya sejatinya itu cuma artwork yang nggak ada di dalam gamenya gitu. Dan ya nggak tahu sih, masih misterius. Di GTA San Andreas ada artwork wanita legendaris yang sama sekali tidak pernah muncul di dalam gamenya. Wanita legendaris yang selalu menemani loading screen di GTA San Andreas kita itu bernama Rosalie. Meskipun si Rosalie ini tidak pernah muncul sebagai NPC atau di misi di GTA San Andreas, tetapi Rosalie mempunyai cerita yang berhubungan dengan Mad Dog di GTA San Andreas. Yang dimana si Rosalie ini merupakan pacar dari si Mad Dog yang tengah memulai karir sebagai musisi juga. Namun karena Rosalie ini tidak mempunyai bakat yang terlalu bagus dan karya-karyanya bisa dibilang tidak terlalu menarik, membuat si Rosalie ini tidak terlalu terkenal dan karya-karyanya sendiri itu menjadi kurang dikenal.
Lalu ada dua wanita yang hanya muncul sebagai artwork, cover, dan loading screen GTA Vice City Stories, tapi tidak pernah muncul di dalam gamenya. Di GTA Vice City Stories ada artwork atau cover wanita di dalam gamenya yang bernama Mystic. Meskipun nama aslinya adalah Mary, yang dia itu merupakan wanita jalanan atau pelacur. Dia tidak sendirian, dia mempunyai teman yang bernama Destiny, atau nama aslinya adalah Mona. Mystic dan Destiny diceritakan di GTA Vice City Stories memenangkan lotre dengan uang sebesar $250.000, dan mereka berdua meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur, dan mereka berdua berfoya-foya hingga uangnya habis. Mereka berdua kembali ke pekerjaan awalnya sebagai pelacur. Lalu ada wanita loading screen di GTA 4 yang tidak pernah muncul di dalam gamenya. Artwork wanita di game GTA 4 itu bernama Lola Del Rio, atau biasa disebut dengan wanita lollipop. Fun fact-nya, Lola Del Rio mempunyai 6 jari tangan. Sama seperti di GTA San Andreas, bahwa Lola Del Rio itu tidak pernah muncul di game sebagai NPC atau sebagai misi. Tapi kita dapat melihat informasi atau data-data dari Lola Del Rio jika kita menggunakan mobil polisi dan cek database kepolisian. Di situ kita bisa melihat informasi dari Lola Del Rio dan juga catatan kriminal dari Lola Del Rio yang kebanyakan adalah terkait kasus seksual dan juga kasus prostitusi. Lalu ada wanita berbikini yang menjadi loading screen di GTA 5. Sempat menjadi pembicaraan siapakah artwork yang ada di GTA 5 yang menggunakan bikini dengan pose peace sambil memegang handphone dengan merek iFruit. Wanita tersebut ternyata tidak pernah muncul di misi atau sebagai NPC, melainkan seorang model yang bernama Shelby Wallinder yang dibayar oleh Rockstar. Dia merupakan model asal Amerika Serikat. Dan berikut adalah checkout atau pembayaran dari Rockstar kepada si Shelby Wallinder. Jadi dia dimunculkan sebagai daya tarik aja. Oke guys, itulah dia video mengenai karakter-karakter GTA yang hanya muncul sebagai artwork atau cuma jadi loading screen doang tapi nggak pernah muncul di dalam gamenya. Nah, menurut kalian karakter-karakter tersebut apa sih tujuannya dijadiin loading screen dan artwork doang gitu, gak dijadiin sebagai karakter di dalam game? Ya minimal jadi NPC lah gitu. Menurut gue sih itu cuma jadi pemanis doang, ditambah kan yang Rockstar buat tuh kadang cuma karakter-karakter yang cewek doang gitu, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang biar beli gamenya gitu. Dan itu ya emang karakternya gak pernah muncul di dalam game dan cuma jadi pemanis doang lah ibaratnya ya. Dan ya itu karakter-karakter yang pokoknya gak dimunculin pun ya gak jadi masalah gitu. Dan ya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang memang mau request tentang konten lain, silahkan kalian request di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Kalau gitu gue pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan goodbye.